Mbak, lagi ngelamunin apa sih? Hai semuanya. Tadi aku lagi ngomongin tentang konsep media dan budaya dalam perspektif psikologi komunikasi. Kalian udah pernah dengar belum? Belum kan? Kalau belum pernah dengar, kita belajar bareng yuk sama aku, Natasha Dwi Clarisha, dan yang 21 dalam mata kuliah psikologi komunikasi. Nah, pada materi yang pertama ini, kita bakalan langsung bahas mengenai definisi komunikasi dan media-media dari komunikasi yang akan langsung dijelaskan sama rekan saya, Jihan. Kita simak bareng-bareng yuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi media. Media komunikasi adalah sarana bentuk cetak, audio, atau visual untuk digunakan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Cemara, dia menjelaskan bahwa media komunikasi merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikasi adalah panca indera yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini menyebabkan pentingnya kesiapan panca indera dalam menerima dan mengolah pesan tersebut, karena pesan merupakan dari suatu tindakan. Media komunikasi merupakan saluran yang digunakan agar mampu mengantarkan pesan dan membawa pesan kepada penerima pesan. Komunikasi dikatakan efektif bila pesan diterima dan dipahami sebagaimana maksud dari sang pengirim pesan. Kemudian selanjutnya pesan ditindaklanjuti melalui sebuah perilaku oleh sang penerima pesan, maka tidak terjadi hambatan dalam proses di mana penerimaan pesan berlangsung. Selanjutnya itu ada jenis-jenis komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu menurut karakteristik dan yang kedua menurut sifat. Yang pertama saya akan menjelaskan menurut karakteristik dan terbagi menjadi empat. Yang pertama itu ada media antar pribadi yang digunakan dalam komunikasi untuk hubungan orang antar pribadi. Adapun media yang tepat digunakan ialah kurir atau utusan, surat, dan lain-lain. Yang kedua itu ada media kelompok. Media kelompok masih digunakan serta ditemukan dalam masyarakat pedesaan. Sementara bagi masyarakat kota, media kelompok banyak digunakan seperti halnya organisasi profesi. Kelompok banyak digunakan seperti organisasi olahraga, pengajian, arisan, dan organisasi lainnya. Yang ketiga itu ada media publik. Media publik digunakan dalam halnya yang sudah melebihi dari 200 orang. Maka media komunikasi yang digunakan biasanya disebut media publik. Misalnya rapat raksasa dan rapat semacamnya. Terakhir itu ada media massa. Apabila tersebar dan bagi publik di mana mereka berada, maka biasanya digunakan media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada klien atau penerima dan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Yang kedua itu ada media sifat yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada media tradisional, berbagai macam seni tunjukkannya secara tradisional di tempat umum. Yang kedua itu media diistilahkan juga dengan media elektronika, yaitu media yang dilahirkan dari teknologi yang masuk media modern ini antara lain seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada media dalam perkembangan psikologi komunikasi. Aspek psikologi yang berpengaruh kreativitas dan efisiensi sosial media sebagai media komunikasi meliputi empati, serta dapat menimbulkan dan komunikasi yang dilakukan oleh sosial media dengan kelompok masyarakat yang menjadi pembentukan pasarannya. Aspek psikologi dalam sosial media yang paling tinggi bagi masyarakat adalah aspek persuasi. Semakin mampu sebuah iklan dalam mempengaruhi persepsi masyarakat, semakin efektif iklan tersebut dalam komunikasi dengan masyarakat. Media komunikasi yang efektif adalah media komunikasi yang mampu menyentuh simpati para penggunanya dan masyarakat di sekitarnya dan bergerak untuk melakukan hal positif bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Perkenalkan, nama saya Nanti Fitri dengan NIM 2130901145. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Jihan, yaitu peran media dalam perkembangan psikologi komunikasi dan definisi budaya. Statistika 2018 menjelaskan bahwa psikologi komunikasi berperan penting dalam keberhasilan komunikasi. Aspek psikologi yang paling mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sosial media komunikasi meliputi empati, persuasif, serta dampak yang ditimbulkan dan komunikasi yang dilakukan oleh sosial media tersebut. Masyarakat yang menjadi target atau pasarnya, aspek psikologi dalam sosial media yang paling tinggi bagi masyarakat adalah aspek persuasif, mengungkapkan bahwa efektivitas komunikasi tidak semesta ditentukan oleh media komunikasi, namun juga penggunanya media dan masyarakat di mana media tersebut berkembang. Media komunikasi yang efektif adalah media komunikasi yang mampu menyentuh simpati para penggunanya dan masyarakat di sekitarnya yang tergerak untuk melakukan hal positif bagi diri sendiri juga lingkungannya. Sedangkan definisi budaya, ahli kebudayaan Indonesia menyatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dipelajari. Universal dalam psikologi mendefinisikan budaya yang terdiri dari 3 faktor makro, yaitu institusi seperti sekolah, keluarga, pemerintah, lembaga, ekonomi, artefak seperti seni, peralatan, pakaian, makanan, dan konsep kultural seperti waktu, kekayaan, gender, moralitas. Dengan ketiga faktor tersebut, manusia berupaya untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, budaya bisa dipahami sebagai cara bertahan hidup. Pemahaman budaya dalam komunikasi ini pertama-tama bertujuan untuk melangsungkan komunikasi yang efektif dalam keragamaan situasi intelektual antar budaya dengan memahami kondisi kultural masing-masing. Kita diajak untuk tidak menganggap bahwa budaya kita yang terbaik dan yang lain tidak. Sebagai catatan, apabila kita amati konsep narasisme budaya tidak lagi menunjukkan bahwa budaya kita lebih baik dari yang lain. Persoalan yang makin kompleks ini perlu kita pahami dengan melatih sensitivitas kultural kita. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai, balik lagi sama aku. Yuk. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai hakikat komunikasi antar budaya. Jadi apa sih sebenarnya hakikat komunikasi antar budaya ini? Nah, hakikat komunikasi antar budaya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah enkulturasi. Nah, enkulturasi ini merupakan sebuah proses di mana kultur atau budaya ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya kultur atau budaya ini ditransmisikan melalui pembelajaran, bukan melalui
budaya, pastinya kita akan menunjukkan identitas sosial baik dalam bentuk verbal maupun non verbal. Hal tersebutlah yang akan menjadi asal-usul dari terlihatnya suku, bangsa, agama, ataupun tingkat pendidikan seseorang. Lalu yang kedua itu adalah untuk menunjukkan integrasi sosial. Nah, integrasi sosial ini adalah sebuah proses penerimaan kesatuan dan persatuan dari individu maupun kelompok, namun tetap mengakui bahwasanya terdapat perbedaan dari setiap unsurnya. Lalu selanjutnya adalah fungsi untuk pembelajaran, di mana pastinya ketika kita mengobrol nih, berkomunikasi antar budaya, kita akan saling mempelajari dan akan saling mengetahui budaya satu sama lain. Nah, yang terakhir adalah fungsi untuk melepaskan diri. Maksudnya melepaskan diri di sini adalah di mana komunikasi budaya ini berfungsi untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, selanjutnya adalah fungsi sosial. Yang pertama, fungsi sosial sendiri juga memiliki beberapa bentuk nih. Di antaranya yang pertama adalah fungsi untuk pengawasan. Maksudnya pengawasan di sini adalah komunikasi berfungsi sebagai jembatan untuk saling mengetahui perkembangan dari budaya satu sama lain. Selanjutnya adalah fungsi untuk menjembatani antara perbedaan yang terjadi dikarenakan sebuah kultur atau budaya, sehingga komunikasi berfungsi sebagai pembatas dari perbedaan tersebut. Yang terakhir adalah fungsi sebagai pengenalan nilai-nilai. Maksudnya di sini adalah pengenalan mengenai kultur budaya antara masing-masing budaya diperkenalkan melalui komunikasi. Nah, media dan budaya memiliki peran yang sama pentingnya dalam membentuk sebuah komunikasi. Psikologi komunikasi memandang bahwasanya media dan komunikasi memiliki hubungan yang saling keterkaitan dalam membentuk sebuah komunikasi. Dalam hal ini, media merupakan produk untuk membuat sebuah budaya dalam pertarungan sebuah ideologi. Sedangkan budaya sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perbedaan persepsi yang nantinya akan memiliki pengaruh terhadap komunikasi antar budaya. Psikologi komunikasi memberikan ruang untuk membuat sebuah pesan baik non verbal maupun verbal memiliki efektivitas tersendiri dalam komunikasi antar budaya. Kami dari kelompok 10 Psikologi Komunikasi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.